halaman 155. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wal maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslu tsani fi kaifiyatil ghusli. Pasal yang kedua ini pada menyatakan kaifiyat atau cara mandi janab, mandi junub. Bila gaya ghusli mandi, bila ghusli basuh. Dan kaifiyat mandi junub itu ialah sunat ditaruhkan bejana itu pada pihak kanan. Itu kalau kita berimbir udah hendak sebelah kanan banyak. Nah, nyar mandi. Tapi kalau pakai keran tinggal memutar aja lagi. Nah, lalu di betang banyu betajun ke sumur sekaligus di jalan tak belang banyu tadi. Jadi sunat ditaruhkan bejana itu pada pihak kanan, sebelah kanan kita menjibok banyu. Kemudian maka baca ulingmu bismillahirrahmanirrahim. Jadi mandi janabah itu sunat kita berbismillah. Dan basuh kedua tanganmu itu 3 kali. Kemudian maka istinja kan seperti kaifiat yang tersebut dahulu itu, dan hilangkan olehmu akan segala yang cemar-cemar. Halinya nang ada beresik, nang ada baik, dia waktu dibuangi dulu. Yang ada di atas badan itu, kemudian maka engkau ambil air sembahyang seperti kaifiat yang terdahulu itu serta segala doanya. Jadi sebelum mandi wajib sunat kita berdahulu berwudu, hukumnya sunat. Cuma wudu itu tak pakai izin sembahyang, untuk sembahyang. Kalau dipakai asal jangan tersentuh telapak tangan kita dengan kemaluan kita, batal semua wudunya. Nah, hati-hati bilanya berwudu dulu, hanya mandi, hati-hati jangan tak rajepai. Kemudian maka tuangkan ulihmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali. Tuntung udah 3 kali. Serta engkau berniat mengangkatkan jenabah atau berniat mengangkatkan hadas haid atau nifas atau wiladah. Jika ada yang junub itu perempuan. Jadi ini khusus bila bibinian mandi datang bulan itu niatnya nak mandi haid. Yang umum. Yang umum ada saja aku merangkatkan hadas besar dari seluruh badanku karena Allah Ta'ala. Itu umum. Nang junub, nang haid, nang nifas sama. Tapi bila nang sabuting orang haid saja aku mengangkatkan hadas haidku karena Allah Ta'ala. Orang nifas saja aku merangkatkan hadas nifasku karena Allah Ta'ala. Itu sabuting. Tapi bila umum ya tadi saja aku mengangkatkan hadas besar dari seluruh badanku fardu karena Allah Ta'ala. Itu nang umum. Nang ini junub bah, nang haid bah, nang nifas kah, itu junitnya sama. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak yang kanan 3 kali. Ini jurang mandi 9 hidup.
kepala 3 kali, sebelah kanan 3 kali. Kemudian maka ke atas pihak yang kiri 3 kali. Nah, habis itu untung. Dan sunat gusuk, engkau gusuk pada hadapanmu dan pada belakangmu, dan sunat engkau selang-selangkan segala rambutmu itu, dan wajib engkau menyampaikan air itu kepada sekalian tempat perlipatan badanmu dan sekalian tempat tumbuh rambutmu, wajib sampai ke badannya. Rambut tabel sambil digosok sambil bubui, jangan bubui warna ini kan disampai ke kulit. Nah, tahun pelipatan mau mandi bedangkap mau kan dibesan di pelipatan betis mau. Saya diunjurakan besok bisa sempurna. Kalau bila tak tinggal, saat tinggal tinggal, tak bisa mandinya. Sama ada jarang rambutmu itu atau tebal, dan peliharakan olehmu daripada menyentuh akan zakarmu pada ketika mandi itu. Kemudian daripada mengambil air sembahyang. Sebelum mandi kita wudhu. Nah, hanya mandi. Di waktu mandi itu hati-hati jangan sampai tersentuh kemaluan kita. Karena jangan sembahyang. Nah, nilainya tersentuh baksa wudhu ulang. Maka kembali engkau mengambil air sembahyang, karena demikian itu membatalkan akan air sembahyang. Ibu bisa. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunat. Maka fardu mandi itu 2 perkara. Ini kalau kau udah tinggal kalau sah mandinya. Pertama niat, yaitu seperti hadir di dalam hatinya itu akan makna nawaitu raf'a hadasil haidi misalnya. Artinya sahajaku mengangkatkan hadas haid. Sudah hadir hati, belum banyak turun kepala, sudah hadir ada niat. Nah banyak turun niat akan sahajaku mengangkatkan hadas haid binian dan atau sahajaku mengangkatkan hadas nifas. Nah umum saja aku mengangkatkan hadas besar dari seluruh badanku fardu karena utara. Nah, jika ada perempuan itu haid atau ia berniat mengangkatkan hadas nifas, jika ada perempuan itu nifas, atau berniat ia mengangkatkan hadas wiladah, jika ada perempuan itu beranak yang tiada keluar darahnya. Ada berdarah beranak banyak kayak begini lah. Keluar anaknya ada bersihnya. Nah mandi karena wiladah, karena berenak. Masalah jika berniat orang yang jenabah itu akan mengangkatkan hadas haid atau akasnya sebaliknya gitu. Maka jika ia tersalah lidahnya, maka itu sah niatnya itu. Dan jika dengan disengajakannya, niscaya tiada sah niatnya itu. Demikianlah disebutkan oleh Khatib Asy-Syurbaini di dalam kitab Yaqna. Orang junub latihan dawibinian sama ini berniat mandi saja aku merangkatkan hadas besar atau saja aku mengangkatkan hadas janabah dari seluruh badanku karena Allah Ta'ala, sedangkan ini imbahait nah itu saja. Tapi apabila ini sengaja ini hampir haid cuman niatnya mengangkatkan janabah, nah kadesa binian nah ini haid hampir deh
Jadi mandinya sejaku mengangkatkan jenabah dari seluruh badanku karena adalah sengaja kada sahnya mandi, niatnya kada sah. Tapi bila kada sengaja talanjur ucap sah. Itu binian. Dan jika dengan disengajaikan niscaya tiada sah niatnya itu. Demikianlah disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syurbaini di dalam kitab Al-Iqna. Pertama niat. Yang kedua membasuh sekalian badannya dan sekalian rambutnya yang zahir dan yang batin. Dan jikalau tebal sekalipun sampai ke kulit kepala. Singut tabal kalau singutan, janggut tabal kalau janggut di kulitnya wajib sampai banyak. Jangan beberang mandi libur 3 contang ampi mungkin sekisakan apa desakan nah syahdan. Dan yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Ada sebab jadi wajib mandi. 3 perkara bersekutu bersamaan gitu. Di dalamnya itu laki-laki dan perempuan. Pertama bertemu 2 yang dikhitan, yaitu dengan dimasukkan khasyafah zakar atau sekadarnya. Jika terkerat tertatak misalnya khasyafahnya itu ke dalam parat perempuan, orang berhubungan lagi bini, nah, itu sebab pertama. Masuk khasyafahnya kepada paratnya walaupunnya kada keluar betah, wajib mandilah, wajib mandi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqal khitanati hindanani faqad wajibal ghuslu wa lam yunzil." Artinya apabila bertemu 2 yang dikhitan maka sungguhnya wajib mandi, dan jikalau tiada keluar mani sekalipun. Jadi jangan menyangka yang kada keluar itu kan wajib. Pokoknya keluar kada boleh masuk, wajib mandi. Kedua, keluar mani sebab mimpi atau lainnya. Mimpi kan? Kalau jangan di orang mimpiin lalu maya, rabeh, keluar, nah wajib mandi. Ketiga, mati bagi orang yang muslim, yang bukan mati syahid, wajib juga mandi. Mandi jenabah, mandi wajib. Nah, kalau orang mati syahid kada dimandiin lagi, syahid perang lah. Bajunya senjatanya dibuati, nah bungkus aja lagi. Sembiangan ngadin tuh langsung buat, udah selesai. Dereh-derehnya dibuat samuan. Nah, orang mati syahid membela agama. Dan yang 3 lagi tertentu dengan dia bagi perempuan. Pertama, haid, wajib mandi. Dan seorang haid itu sehari semalam, yakni kadar sehari semalam, yaitu 24 saat falakiyah, 24 jam gitu. Dan sebanyak-banyaknya haid itu 15 hari dan 15 malam, itu paling banyak bener. Bila lebih dari 15 wajib punya sembahyang. Hari ke-16 kata keluar besok kembali, nah sembahyang lagi wudhu sembahyang. Hari ke-16 tatap karena sampai 30 masih aja ke 31 atau tanggal 1-nya hanya sekali sembahyang. Badinya pol sa bulanan tuh kada ambihan keluar darah. Nah, karena bila 15 hari itu darah haid, 6 kali 15 itu darah penyakit. Nah, itu hitungan. Dan sebanyak-banyak haid itu 15 hari dan 15 malam. Dan jika bercerai-cerai ia sekalipun. Hari ini datang bulan, esok kada, esoknya kada, esok harinya pulang datang bulan. Sampai 15 hari, nah itu kali sembahyang.
Tapi hari ke-16 kada datang bulan sembahyangnya. Ke-17 datang bulan sembahyang sampai 15 hari. Nah, karena tanggal 1 bisa pulang. Dan golib haid itu 6 hari atau 7 hari, itu kebanyakannya 6 hari atau 7 hari. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari 15 malam paling kurang suci. Dan sebanyak-banyak suci itu tiada baginya had. Ada 10 tahun, ada datang bulan bibinian, ada 20 tahun, ada 5 tahun. Bila kurang sehat awaknya bisa terjadi itu. Kalau manusianya normal minumnya sehat awaknya, nah sebulan sekali itu aja. Dan haram dengan sebab haid itu 8 perkara. Binian pertama sembahyang, sama ada fardu atau sunat. Lagi tiada wajib dikabah akan sembahyang yang fardu itu. Ini mangada, kada sah dan haram. Yang 10 hari ini sedang bulan nggak ada yang diambil. Pas-11 adanya amlan. Nah itu haramnya lagi kada sah. Kedua puasa haram juga, sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Tetapi wajib atas perempuan yang haid itu mengqadhakan puasa yang fardu. Nah, wajibnya mengqadha 15 hari aja. Kalau sebulanan bulan puasa itu ditang bulan 15 hari, hari ke-16 nya puasa lagi, karena itu lain dari haid. Ketiga, membaca sesuatu daripada Quran. Ayat Quran dibacanya seayat pun atau setengah, itu haram bibinian nang datang bulan. Keempat, menyentuh Quran dan menanggung akan dia, membawa. Artinya cuma ada pertanyaan, gugur ini ya, bubayan gugur lalu ini dijakannya gugurnya tak. Nah di apa itu selesainya? Maka haram menyentuh. Tentang bulannya atau kemarin gugur, kalau gugur. Nah, menyelamatkan Al-Quran boleh kita menyentuh. Mengkawak dilapik belepik. Nah, itu. Kelima, berhenti di dalam masjid atau berulang-ulang di dalamnya. Masuk bergerak di situ, hanya keluar, nah itu haram. Atau pulang balik, masuk, kalau pintu pertama keluar pintu pertama pulang, nah itu haram. Tapi masuk harus ini kalau bapak. Nah ini. Keenam, tawaf pada Baitullah, sama ada tawaf fardu atau tawaf wajib atau tawaf sunat. Ketujuh, jima dahulu daripada mandi. Hendak berhubungan laki mandi dulu. Yang ketujuh, jima dahulu daripada mandi, dan jika telah putus dari haid itu sekalipun mandi dulu. 1 mata ada 10 menit mandi 20 hari udah nyar kawin. Ada datang gelen lagi mandi oleh bini suruh supaya baik. Kedelapan, mubasyarah pada yang antara pusat perempuan dan lututnya, artinya bersenang-senang, bergegayaan, atau haramnya. Sama ada dipegang, ia pegang, atau lainnya dengan tiada berlapik, dan jika tiada dengan syahwat sekalipun. Karena firman Allah, fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhi olehmu akan perempuan kamu itu ketika ia haid. Jangan dalih mubarak benar.
habis 8 bulan. Yang kedua yang mewajibkan mandi atas perempuan itu nifas, yaitu keluar darah kemudian daripada beranak. Bila paling beranak itu ngarannya darah wiladah, bila sudah imbah beranak ngarannya darah nifas. Dan sekurang-kurang nifas itu sekali keluar darah saja, serajap matanya. Dan sebanyak-banyaknya itu 60 hari dan 60 malam. Dan jika galibnya itu 40 hari dan 40 malam, itu kebiasaan. Bila lebih pada 60 wajibnya mandi 60 hari nih. 61 itu wajib mandi, besok sembali mandi beginian. Ketiga yang mewajibkan mandi atas perempuan itu wiladah, yakni beranak jika tiada keluar darah nifasnya. Maka jikalau keluar darah nifas, memadailah ia dengan mandi nifas itu juga. Dan haram dengan sebab nifas itu yaitu segala yang haram dengan sebab haid itu. Dan haram atas orang yang junub itu 5 perkara. Pertama sembahyang, kedua tawaf, ketiga membaca Al-Quran, keempat menyentuh mashaf dan menanggung akan dia Quran ini, kelima berhenti di dalam masjid atau berulang-ulang di dalamnya, orang junub nih. Dan haram atas orang yang berhadas kecil itu 3. Pertama sembahyang, kedua tawaf, ketiga menyentuh mashaf dan menanggung akan dia. 3 macam. Faidah. Dan mandi yang wajib yang sunat itu 11 perkara, 11 macam yang disunatkan mandi. Pertama, mandi bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumat dan masuk waktunya itu kemudian daripada terbit fajar subuh. Kita berniat mulai malam, aku hari ini sembahyang Jumat berniat. Nah sunatnya mandi mulai besokan sampai paratang hari itu. Bila orang kada ada berniat hendak sembahyang Jumat, kada sunatnya mandi. Niat kada ada hendak sembahyang Jumat nih, ada nak babay, ada nak hutan kan, nak kemana kan. Nah kada ada niat hendak sembahyang Jumat, kada sunat mandi. Sebaru mandian, karena nang mandi sunat itu untuk sembahyang, kada bukan untuk harinya, lain hari raya. Nah kalau hari raya itu sunat seluruh umat Islam sang mandi sunat. Nah, jadi ini orang hendak ke masjid hari Jumat, nah itu nang sunat mandinya. Waktunya mulai terbit fajar, fajar sodik nih, hendak sembahyang subuh sampai tengah hari. Kedua, mandi pada hari raya kecil Idul Fitri dan hari raya besar Idul Adha. Dan sunat mandi pada hari raya itu artinya umum bagi segala manusia yang muslim. Nah hendak sembahyang raya kanang kada kan sunatnya mandi, karena mandinya pada menentukan hari ini. Nah lainnya Jumat nggak ada yang nak ke masjid yang nak mandi disunatakan. Dan masuk waktunya itu kemudian daripada tengah malam jam 12 lewat, nah sunat mandinya waktunya itu. Ketiga, mandi karena ihram haji atau umrah. Keempat, mandi karena wukuf di Arafah dan masuk waktunya itu dengan gelincir matahari hingga tengah hari itu. Kelima, mandi karena wukuf di Muzdalifah. Keenam, mandi karena masuk tanah suci Makkah atau tanah haram. Ketujuh, mandi pada 3 hari tasyrik karena melontar jumrah yang 3. Ini orang nang haji yang kita ada haji kan disunat, cuma kita hari tasyrik aja ada boleh puasa. Dan masuk waktu mandi yang 3 ini kemudian daripada gelincir matahari pada tiap-tiap hari itu hari tasyrik.
Kedelapan mandi karena tawaf, wada mengikut suatu kaul. Nah, dan yang kada menyunatkan. Kesembilan mandi karena masuk Islam bagi orang yang kafir yang tiada junub. Bilinya junub ada mandakan wajib. Ke-10 mandi karena sembuh dari gila, daripada gila, mabuk, jujur iring di ampi. Nah, mandi sunat mandinya, karena kan ditahunya kalau mandi apakah waktunya gila, ada ingat benar. Ke-9 mandi bagi orang yang memandikan mayat, sunat juga. Nah, demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, wallahul muwafiq lis-shawab. Al-Fasl Salis fi kaifiyatit tayammum. Pasal yang ketiga pada menyatakan cara atau kaifiyat bertayamum. Nah, itu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ya'mil qulubana washrah sadrana wa qir minna wa والذين طاعتك وطاعت رسولك بين قلوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم اقض السلامة والصحة والعفاف والعافية لنا ولمن حضرنا ومن غابنا ولعبيدك الحجاج والمسجد والزوار المسافرين بالبر والبحر من المسلمين ونصر الظالمين. اللهم طول امورنا وسهل امورنا وصاحب جسدنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا والى الخير قربنا ومن الشر عبدنا وقل حوائجنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقتنا سوى ايماننا وتسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.